Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu yang terhormat. Yang pertama, yang terhormat kepada Bapak Hasim selaku pemateri. Yang terhormat kepada Pak Ibu Istiasna selaku Kepala Sekolah SMP Negeri Kota Magelang. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri Kota Magelang. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita sehingga kita bisa berkumpul di ruang ini dengan keadaan sehat walafiat untuk menjalankan acara diseminasi pemahaman dan penerangan budaya positif. Tak lupa pula selawat salam kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya terima kasih banyak kepada Bapak Ibu Guru yang sudah berkenan hadir dalam ruangan ini. Izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada kesempatan hari ini. Untuk yang pertama yaitu pembukaan. Acara yang kedua penyampaian materi oleh Bapak Hasim. Acara yang ketiga tanya jawab. Acara yang keempat penutup. Menginjak acara yang pertama yaitu pembukaan. Mari untuk membuka acara pada sore hari ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu penyampaian materi yang akan dipaparkan oleh Bapak Ahmad Hasim selaku calon guru penggerak angkatan 6. Untuk meningkat waktu saja untuk Bapak Hasim langsung saja memberikan materi. Waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat kepada Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri Kota Magelang, yang sangat kami hormati kepada seluruh guru karyawan SMP Negeri Kota Magelang. Kami ucapkan terima kasih atas kesediaannya hadir di majelis yang mulia ini. Semoga kegiatan kita hari ini membawa berkah untuk kemajuan SMP Negeri Kota Magelang. Izinkan saya untuk menyampaikan materi diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Kami laporkan Ibu Kepala Sekolah bahwa selama 1 minggu kemarin saya sudah melaksanakan kegiatan modul 1.4 tentang budaya positif. Akan tapi sebelumnya kami ucapkan mohon maaf ada sedikit. Selamat datang kepada guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta, sehingga nantinya kita bisa mengantarkan anak didik kita menjadi anak-anak yang berbahagia, bisa menjalani hidup di dunia ini dengan kebahagiaan. Lanjut, Bapak Ibu Guru yang sangat kami hormati, pada kesempatan diseminasi pemaparan kali ini kita akan membahas beberapa hal, yaitu tentang konsep utama modul budaya positif. Yang pertama yaitu tentang perubahan paradigma baru belajar. Kemudian yang kedua tentang disiplin positif. Kemudian yang kelima yaitu tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Kemudian motivasi perilaku manusia. Kemudian posisi kontrol restribusi.
tentang restitusi ini saya baru juga. Mungkin Bu Ika yang sudah pernah belajar tentang kurikulum merdeka sudah lebih mengetahui. Saya baru minggu kemarin tahu istilahnya itu tentang restitusi dan belajar. Kemudian yang selanjutnya keyakinan kelas. Kemudian yang selanjutnya itu segitiga restitusi. Maka pada kesempatan kali ini kita 1 jam ke depan kita akan membahas tentang hal-hal tersebut. Lanjut Ibu. Pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi pembelajaran di sini, pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga setiap siswa sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya. Yaitu tujuan utamanya yaitu untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi lagi-lagi di dalam setiap pembelajaran di pelatihan di Kemendiknas, Ristek itu selalu tentang hasil ending akhirnya adalah nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Satu itu tentang profil pelajar Pancasila ada 6. Yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan kemudian berakhlak mulia. Jadi itu tujuan utama yang pertama. Yang kedua yaitu berkebinekaan global. Kemudian yang selanjutnya tentang gotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri. Jadi dan ini tentang berdiferensiasi. Ini sangat SLB sekali, Pak. Sangat SLB sekali. Nanti ini walaupun ini diterapkan di sekolah umum, tapi ternyata kurikulum merdeka itu menurut saya itu sangat ini sudah kita lakukan. Lanjut Ibu. Nah, filosofi KHD, ya, menghamba kepada siswa. Ini ketika saya mendengar pertama kali itu syirik ini, Bu Kris atau yang lain. Ini syirik menghamba kepada siswa, tapi ternyata tidak. Ki Hajar Dewanto itu dulu selalu berkonsultasi dengan Ki Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, sehingga kemudian bahasa itu tidak menunjukkan arti sebenarnya ternyata bukan tentang syirik. Ternyata pemikiran filosofi Hajar Dewantoro itu didasari pengalaman pribadi. Jadi Ki Hajar Dewantoro ketika diasingkan ke Belanda, Bapak Ibu, itu melanjutkan kuliah di Belanda. Dia mempunyai anaknya namanya Asti, anak berkebutuhan khusus. Ketika Ki Hajar Dewantoro mengerjakan banyak tugas, mungkin seperti guru penggerak ini, si Asti selalu menangis, tangisannya terus menerus sehingga kemudian dirasa mengganggu dari Ki Hajar Dewantoro yang tadi adalah Suwadi Suryani, sehingga kemudian dengan serta-merta si Asti langsung dibawa keluar ruangan, langsung dikunci dari dalam. Siswa di Suryani langsung bisa belajar mengerjakan tugas dengan tenang. Akan tapi apa yang terjadi oleh ini? Suwadi Suryani disadarkan dengan turunnya salju di balik jendela. Seketika itu sadar, anakku berada di luar. Ketika itu langsung berani keluar. Dia keluar, dibuka pintu, ternyata Asti sudah menggigil, membiru, kedinginan, menangis. Sehingga kemudian langsung didekat anak itu, si Asti kecil, kemudian dia bersumpah, "Kowe bakal tak mulyaki sak lawase. Kowe bakal tak mulyaki sak lawase." Dan kata-kata itu, semangat itu ternyata kemudian menginspirasi Ki Hajar Dewantoro untuk yang namanya menghamba kepada siswa. Menghamba kepada siswa berarti pembelajaran yang berpusat pada siswa, berdiferensiasi. Ibaratnya seorang pembeli dianggap seorang raja, maka selainnya siswa harus juga dianggap sebagai sebagai seorang raja dalam pembelajaran. Apa saja yang menjadi kebutuhan siswa harus dilayani oleh sang guru dengan berbagai macam cara, dengan passion mereka, sesuai makna menghamba kepada siswa. Jadi guru memberikan kebebasan kepada murid, bukan menekan apalagi memasung. Ini melihat seperti ini masih enggak bisa. Nanti setelah ke dalam insya Allah bisa. Jadi menghamba kepada siswa itu
kita menganggap murid itu adalah seorang raja. Apa yang menjadi kebutuhannya? Kan anak itu belajar, ada yang namanya auditori, belajar dengan lebih kuat dengan pendengaran. Ada yang namanya visual, ada yang belajar dengan kekuatannya dengan visual seperti anak tunarungu, dan ada yang kinestetik. Nah, di SLB ini lebih, kan di sini kita ada anak tunarungu, ada anak netra yang sangat auditori sekali, kemudian tunagrahita dan autis yang sangat kinestetik sekali. Nah, kalau di sekolah umum itu tipis sekali, tapi kalau di SLB kita sudah melaksanakan itu. Bahkan sebelum, maka nih di pendidikan kurikulum merdeka itu ada yang namanya asesmen diagnostik. Nah, itu ternyata mengadopsi kita, Bapak Ibu. Kita di awal belajar penerimaan itu sudah yang dipandaikan oleh Bu Dewi kita, itu sudah ada yang namanya asesmen, mengetahui karakteristik, kondisi psikis, kemudian latar belakang keluarga. Nah, ini sangat SLB karena memang Ki Hajar Dewantara basicnya putranya adalah anak berkebutuhan khusus. Lanjut Ibu. Menuntut pendidikan itu hanyalah tuntunan di dalam hidup dan tumbuhnya anak kita. Artinya bahwa hidup dan tumbuhnya anak kita itu terletak di luar kecakapan dan kehendak kita sebagai seorang pendidik. Anak itu manusia, mereka hidup, dan mereka hidup dan tumbuh menurut kodratnya sendiri. Kekuatan kodrat yang ada pada anak itu tidak lain adalah segala kekuatan yang ada dalam hidup batin dan hidup lahir anak itu. Kita sebagai seorang pendidik hanya dapat menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan itu agar dapat memperbaiki lakunya hidup dan tumbuhnya. Kalau di SLB ya sudah bisa betul kelihatan sekali. Anak tunarungu tadi ada dari pengajar praktek bertanya, Pak, ini bisa disembuhkan tidak? Tunarungu bisa disembuhkan tidak? Dan itu logika orang umum, Bapak Ibu. Tunagrahita bisa disembuhkan tidak? Ini bukan penyakit, Bapak Ibu. Ini bukan penyakit. Mereka bukan sakit. Nek sakit karena flu terus kemudian ada bakteri dikasih obat. Mereka bukan sakit, jadi tidak akan sembuh karena memang bukan penyakit. Seperti Hasim ini, misalkan di tengah-tengah perempuan, bisa disembuhkan tidak menjadi perempuan? Ya tidak bisa, karena itu sudah kodratnya. Anak sudah. Makanya kemudian ketika mau belajar kita harus sesuai dengan cara belajar anak ini. Lanjut. Contoh menuntun. Nah ini Ki Hajar Dewantara membandingkan antara petani ya. Jadi seorang petani dan tanam padi. Seorang petani itu hanya bisa mengolah lahan, kemudian memupuk, membasmi hama. Tapi kemudian dia tidak bisa mengganti padi tersebut tumbuh sebagaimana jagung atau kedelai. Jadi hanya bisa merawat, mendidik sang padi menjadi mungkin kualitasnya lebih bagus, akan tapi kemudian tidak bisa merubah kodratnya padi. Sebagai satu contoh, kita menanam padi tapi caranya seperti menanam ketela atau jagung gitu. Nah itu sangat tidak mungkin, sehingga merubah kodrat itu adalah suatu hal yang mustahil. Lanjut yuk. Nah, disiplin Bapak Ibu, disiplin positif. Bapak Ibu di sekolah ketika kita kecil dulu itu pasti ada yang namanya peraturan. Kalau disiplin ya, siapa itu? Apa itu disiplin? Orang yang selalu mentaati aturan. Dalam budaya kita disiplin memang memaknai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain. Jadi guru membuat peraturan untuk siswa, negara membuat peraturan untuk warganya. Nah, kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Bahkan sebagai seorang pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi nanti kita di sini adalah bagaimana cara menumbuhkan kesadaran disiplin tersebut dari dalam diri siswa, bukan
Jadi bukan faktor eksternal. Kalau kita pakai peraturan kan langsung kemudian dari luar. Misalkan satu contoh, anak kita memakai helm misalnya, karena di sana ada polisi agar tidak ditilang. Nah, bagaimana kita menumbuhkan kesadaran helm tersebut untuk apa? Untuk keselamatan kita. Jadi kalau orang yang sudah sadar akan pentingnya helm dalam berkendara dimanapun, di kampung, di desa yang tidak ada operasi polisi, itu dia akan melaksanakan. Tapi kemudian kalau yang tidak hanya karena eksternal, peraturan itu hanya karena takut ditilang, maka kemudian memakai helm itu ketika ada polisi. Lampu merah juga sama. Ketika sadar bahwa di lampu merah itu berbahaya ketika kita menerjang lampu merah. Kalau itu tumbuh dari dalam diri kita, maka kemudian dimanapun, waktunya kapan, itu pasti akan kita. Tapi kemudian ketika eksternal, pengaruhnya itu eksternal dari luar karena takut ditilang, maka kemudian kalau ada polisi baru tertib. Nah, sehingga saat ini di bangsu-bangsu itu diadakan CCTV. Jadi tanpa ada polisi, tapi karena CCTV kemudian walaupun sampai malam, kalau tilangan itu sudah diberlakukan, maka kemudian akan tetap taat. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa hadiah, ancaman maupun hukuman. Nah, ini PR kita nanti. Bagaimana kita mampu mendisiplinkan anak tanpa ancaman, tanpa hadiah, dan tanpa hukuman. Tanpa ancaman, tanpa hadiah, tanpa hukuman. Bagaimana caranya? Nonsen, tidak mungkin. Di sini aja, tidak mungkin. SMA Taruna Nusantara itu disiplin, itu ketat sekali. SMK Warga Surakarta itu juga. Jadi, disiplin. Tapi dengan hukuman. Jadi saat ini memang sebagian besar kedisiplinan yang dilaksanakan di Indonesia di sekolah-sekolah itu adalah kedisiplinan yang dengan peraturan. Nah, bagaimana kita nanti memunculkan kedisiplinan tersebut tapi tanpa hukuman, tanpa ancaman. Nah, nanti ada lanjut dulu. Nah, ini kebutuhan dasar manusia. Semua tindakan manusia itu ada tujuan. Semua kegiatan yang kita lakukan adalah upaya terbaik kita untuk agar kita mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Dan ketika kita mampu memenuhi apa yang kita inginkan, maka sesungguhnya kita sedang memenuhi kebutuhan dasar hidup kita. Seorang anak, Bapak Ibu, ketika dia melanggar aturan atau melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan, maka sesungguhnya anak tersebut sesungguhnya itu belum mampu memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Nah ini Bapak Ibu, jadi kebutuhan dasar manusia itu untuk bertahan hidup. Jadi ini bersifat fisiologis, makan, minum, sandang, papan, terus kemudian nafsu biologis, jadi hubungan apa? Kebutuhan biologis. Ada satu cerita dulu di zaman Umar bin Khattab, Bapak Ibu. Umar bin Khattab itu dulu pada saat ini dulu agama jadi kemudian apa ya? Pada saat itu dia melakukan bid'ah. Bid'ahnya apa? Ada banyak pencuri pada saat Umar bin Khattab tapi tidak dipotong tangan. Karena hukumannya itu dipotong tangan. Ketika mencuri sudah satu nisab. Satu nisab itu 91 gram emas. Kalau sekarang itu 100 juta. 90 sekian juta. Nah, kalau kita sudah mencuri 100 juta, hukumannya potong tangan. Oleh Umar tidak dilakukan. Kenapa? Karena saat itu kondisi negara pada waktu itu sedang paceklik. Sehingga kemudian pada waktu itu Umar bin Khattab melakukan satu tindakan yang berlawanan. Kenapa? Karena ini kalau saya lakukan justru ini anak dia mencuri karena lapar, mencuri karena anak istrinya lapar. Makanya kemudian kalau ini tak potong tambah sengsara nih. Anak istrinya bagaimana?
Jadi Umar bin Khattab ini banyak melakukan satu tindakan-tindakan yang inovasi-inovasi yang seperti itu. Karena apa didasarkan? Nah, didasarkan karena pada waktu itu terjadi monetisme terpacak oleh ibunya. Nah itu. Jadi ternyata orang mencuri orang itu kebanyakan karena kekurangan pangan dan lain sebagainya. Kasih sayang dan rasa diterima. Nah ini contoh lagi real Bapak Ibu. Ketika jenengan biasanya ini saya dampak pria itu kalau di Sukorojo selalu menangani anak-anak yatim Bapak Ibu, anak yatim dan piatu. Anak yatim dan piatu itu rata-rata tidak semuanya. Rata-rata kok nakal gitu. Kok biasanya plak-plak rokoncone. Ini kemungkinan besar karena tidak terpenuhinya kasih sayang misalkan dari seorang ayah. Ada mungkin kakeknya, ada mungkin tapi beda. Sehingga kemudian di dalam agama itu kan disunahkan untuk ngelus-ngelus kepalanya. Itu sebenarnya itu kalau simbol saja. Kita itu harus menyayangi anak-anak yatim ya. Karena ini kasih sayang mereka tidak terpenuhi secara maksimal. Kemudian penguasaan Bapak Ibu. Seorang siswa, kita semua itu butuh pengakuan akan kemampuan. Jadi yang pintar IT biasanya ya pengen menunjukkan. Yang pintar olahraga ya pengen menunjukkan. Nah, ketika anak tersebut tidak terpenuhi pengakuan tersebut juga akan menyebabkan anak tersebut melakukan satu hal yang tindakan yang kebebasan. Kebebasan kebetulan akan kebebasan dalam memilih, punya hak otoritas, hak otonomi gitu. Kebebasan memilih cara belajar dan sebagainya. Cara belajar saya pengennya mendengarkan kok. Jadi saya punya anak dua itu beda. Jadi ada anak yang hafalan itu cuma saya dengarkan. Jadi kalau subuh itu saya setelkan besoknya sudah hafal. Tapi kalau melihat malah ngantuk. Jadi itu belum bisa, tapi auditor. Nah, kita sebagai seorang guru harus melayani anak didik kita sesuai dengan motif belajarnya, kesenangan. Nah ini Bapak Ibu. Jadi ini pengalaman di kelasnya Bu Arum. Wah evaluasi kan. Saya mungkin kesalahan itu. Kesalahan apa? Saya padatkan. Saya samakan dengan anak tunagrita. Jadi nyanyi segala macam, pokoknya saya sama-sama gitu. Ternyata beda Bapak Ibu. Ternyata beda. Kalau di tunagrita sukses, di daksa sukses. Anak selalu menunggu yang namanya Hasim. Bapak Hasim, wah. Tapi begitu di tunarung Bapak Ibu, Pak Hasim itu dicokok kok, waduh, keluar. Saya sampai kemudian berdiam hati, salah, sampai kemudian saya pengen mengundurkan diri, sampai saya protes nih. Gurunya guru agama itu masih julur keluar. Itu karena saya sebenarnya untuk proteksi, saya tidak mampu. Tapi dengan tidak mungkin kan, sehingga kemudian kemarin 2 hari saya lakukan apa? Bukan saya ajar, langsung tajak langsung musola, resik, vakum cleaner. Oh anak itu ya Allah, senengnya terus minta sama Pak Asim. Oh Pak Asim, wah dengan itu. Nah ini. Jadi ternyata kita harus seperti itu, mencoba dengan berbagai hal yang berbeda. Nah, betul. Artinya Bu Isra sama Bu Arum. Jadi kelasnya Bu Arum itu sangat tidak suka dengan Pak Asim. Ditolak, nggak boleh masuk ya Allah. Sehingga kemarin pada itu ayo ikut Pak Asim sama Bu Arum. Bersih. Sekarang sudah cair alhamdulillah. Ini ternyata memang kita harus selalu mengikuti. Jadi kita bagaimana kita mengajar sesuai dengan keinginan anak, bukan kita mengajar sesuai dengan keinginan kita. Lanjut. Nah, motivasi perilaku manusia ini Bapak Ibu. Motivasi merupakan dorongan yang timbul dalam diri seseorang secara sadar, tidak sadar untuk melakukan satu tindakan dengan tujuan tertentu. Motivasi yang terendah Bapak Ibu, menghindari, jadi disiplin ya. Disiplin itu karena menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena ia takut dengan hukuman. Ini merupakan motivasi ekstrinsik, motivasi yang dari luar. Artinya bisa, tapi jangka pendek. Ketika misalnya Bu Arum itu keren, dia disiplin. Kemudian ketika Bu Arum dihukum segala macam, jinjit dan segala macam,
ketika Bu Arum izin digantikan guru yang lain yang tidak selevel dengan ketegasan yang nanti akan ada, sehingga jangka pendek saja. Ketika di rumah juga sama. Jadi motivasi yang paling ini karena takut dengan hukuman dan tidak nyaman. Kemudian selanjutnya mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ingin mendapatkan imbalan. Ini merupakan motivasi ekstrim juga sama. Hadiah itu Ibu bagus, efektif. Tapi kemudian ternyata ketika itu dilakukan secara terus-menerus justru tidak efektif. Bagus. Pas pertama dikasih jempol, wah senang, wah bagus. Tapi ternyata ketika itu dilakukan 2 kali, 3 kali, 4 kali, paling jempol ini. Jadi ngefek, sementara. Nah, sehingga kemudian hadiah itu juga, dan hadiah bahayanya Bapak Ibu. Faktor bagusnya itu memang sebentar, tapi efeknya justru yang jangka panjang. Hukumannya juga panjang. Jadi guru saya itu dulu kenal sama guru matematika, sampai sekarang saya ingat karena kalau saya disuruh hormat bendera selama 1 jam. Nah, itu karena gara-gara orang kecapean, orang risau. Karena kalau matematika sama, sehingga kemudian mengerjakan hormat bendera sampai sekarang yang namanya Pak Mahmudi saya ingat. Sehingga kerjanya permanen. Maksud tujuannya tidak. Sehingga hukuman itu dan hadiah itu juga sangat menghargai. Ini yang bagus ini, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Jadi murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai-nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi ini. Nah, ini jadi dikenakan nilai-nilai profil Pancasila. Nilai-nilai pelajar profil Pancasila itu kita tanamkan. Di situ kan ada kedisiplinan, motivasi, mandiri segala macam itu, akhlak mulia. Nah, itu bagaimana kita tanamkan. Ketika anak itu sadar, di sini satu contoh. Saya mencontohkan anak saya, boleh ya? Ketika kemarin sakit ini, anak saya itu kalau pergi jamaah, rumah saya dekat masjid. Pergi ke masjid itu tidak, kalau hujan malah senang, kemudian dia malah berhujan-hujan dia. Setelah itu ternyata batuk pilek, terus kemudian dibawa ke dokter keluarga, tidak sembuh, dibawa ke Harapan langsung opnam, dan di sana itu dia itu disiksa. Rasanya di sana langsung dicubles pakai, tidak pernah dicubles, diinfus. Kemudian setelah itu langsung diberikan minum obat pahit, terus kemudian disuntik, jadi tidak bisa tidurnya. Ketika itu saya datang ngaji. Besok ini kenapa? Karena selalu itu main hujan-hujanan, kalau keluar jadinya seperti ini, sakit kan? Nah, ternyata saat ini Bu, dia sudah kalau saya hujan-hujanan sakit, disiksa seperti itu, sehingga mau jadi paling orang hujan juga paling soalnya balik udah hujan begini. Anak ini tanpa diberitahu itu sudah dari dalam gitu. Sehingga apapun kondisinya, dimanapun dia berada, dia akan melakukan itu. Nah, bagaimana kita melakukan menanamkan disiplin itu dalam anak didik kita, walaupun anak didik kita berkembang serius. Tapi yang namanya ini kan metode Bapak Ibu. Jadi metode ini bukan paksaan, jadi hanya tawaran. Jadi metode yang lalu itu juga masih relevan, tapi kemudian yang saat ini adalah kita coba metode yang baru. Semoga bisa berhasil. Lanjut. Nah, konsep disiplin identitas gagal, hukuman menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, memaksa murid menyembunyikan kesalahannya. Biasanya kalau anak misalkan pas masuk, siapa yang terlambat? Nah, dia tidak ngaku. Dan justru hukuman itu membuat orang tidak berperilaku yang ini sesuai dengan nilai-nilai. Murid menjadi rendah diri. Jadi misalkan karena tidak mampu menguasai satu pengetahuan kemudian dihukum, itu kan justru membuli siswa. Sehingga kemudian dari itu
dampaknya itu permanen. Sementara dampak positifnya itu cuma sementara. Hukuman, penghargaan Bapak Ibu sama saja ini. Penghargaan juga tidak efektif. Bapak Ibu tahu yang namanya ranking hadiah, itu di dalam kelas. Di dalam kelas langsung yang ranking 1 dikasih hadiah. Itu bully tidak? Membuli tidak? Membuli Bapak Ibu. Yang dibully siapa? Yang ranking bawah. Jadi yang disanjung cuma 1 orang, yang lain wah. Kalau yang ranking 2, 3, 4, wah aku jadi sama betul. Tapi kemudian yang ranking bawah, aku usaha sepi wae yo. Ora bakal, wis ngrokok. Sehingga kemudian aku ora bakal lagi. Sehingga kemudian tidak akan belajar. Makanya kemudian dalam kurikulum merdeka tidak ada ranking karena hadiah itu penghargaan itu adalah justru hukuman bagi yang tidak mendapatkan ranking. Caranya gimana Bapak Ibu? Ketika pas di luar dipanggil sendiri, bagus, bercontoh teman-teman yang lain, tapi sendiri. Jadi dipanggil kayak supervisi, dipanggil. Nah, tapi tidak ada orang lain. Karena ketika di dalam justru memupuk apa? Ketika berada di depan siswa-siswa yang lain, mereka ini niatnya untuk memotivasi yang lain, tapi justru memunculkan iri terlibat yang lain, membuat sombong, bagi sini, loh, itu. Nah, sehingga kemudian justru ini adalah penghargaan itu juga efeknya tidak bagus. Lanjut. Konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah, ini ada konsekuensi, ada restitusi. Konsekuensi sudah kita lakukan Bapak Ibu. Konsekuensi itu penguatan jangka pendek. Jadi peraturan, wujudnya peraturan, tapi kemudian dikomunikasikan dengan anak didik kita. Dikomunikasikan dengan anak didik kita, terus kayak pelatihan itu kayak AMP, analisis materi pelatihan. Nanti anggapan ini maksudnya jam sekian, tidak boleh terlambat, begitu. Tapi yang membuat masih berupa peraturan. Masih ada stimulus respon, ada hadiah dan kemudian ada hukuman. Murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Ini yang terakhir ini Bapak Ibu. Kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Saya pikirkan. Salah satu contoh Bapak Ibu. Ketika anak tidak terlambat misalkan. Ketika anak terlambat masuk sekolah. Hukumannya apa? Hukumannya menghormat bendera. Hukumannya keliling lapangan. Jadi konsekuensinya itu. Tapi kemudian itu tidak dia merasa impas. Kalau saya sudah keliling lapangan, berarti sudah impas, sudah oke, berarti sudah. Jadi pikirannya itu tidak langsung menuju fokus pada kesalahan tadi. Beda dengan ini restitusi Bapak Ibu. Murid bertanggung jawab atas perilakunya. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan juga orang lain. Murid memegang kontrol atas dirinya. Murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Jadi di dalam restitusi Bapak Ibu itu memperbaiki kesalahan sebenarnya. Jadi di dalam konsep disiplin dengan pendekatan restitusinya. Ini adzan sudah yang terdekat atau belum? Belum ya? Nanti yang terdekat ini. Sebuah cara menanamkan disiplin pada murid ini, Bapak Ibu. Pengertian restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-ciri restitusi bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Ketika misalkan mengotori buku temannya, itu kemudian ditanya, Mas Resi kenapa bisa? Ya Pak, saya tadi mengotori itu bagus tidak? Tidak bagus. Apa kesepakatan kelas kita? Kita harus saling menghormati, saling menjaga dan saling menyayangi. Nah, berarti ya Pak saya salah. Jadi kemudian dia mengaku bersalah, kemudian dikembalikan lagi. Bapak di sini tidak untuk mencari kesalahan, karena semua orang pasti melakukan kesalahan. Semua orang tidak akan terlepas dari kesalahan. Dan yang
kesalahan yang sampai lakukan itu sudah banyak yang melakukan. Akan tapi kemudian yang kita cari itu adalah solusinya. Coba, menurut Mas Rizky, solusinya gimana? Nanti saya akan bersihkan. Nah, muncul kan? Nanti saya akan membersihkan bukunya. Terus kemudian saya nanti akan minta maaf. Oh ya bagus, oke, saya hargai solusi yang Mas Rizky tawarkan. Jadi begitu. Jadi anak di rogoh hati ini, nah begitu. Terus kemudian di solusinya juga dari siswa, bukan dari guru. Lanjut nih. Perbedaan. Siswa sering tidak mengerjakan PR. Hukuman, guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 15 menit. Tidak ada hubungannya. Jadi kalau hubungannya orang tidak mengerjakan PR dengan hormat itu kan tidak. Tapi kalau hukumannya itu masih ada kaitannya, misalkan mengerjakan 3 kali, nah, atau mengulang 3 kali pada saat, atau mengerjakan pada saat istirahat, itu kan masih bisa. Tapi kalau hukuman spontanitas rusak tapi dulu. Guru marah-marah dan murid menjadi konsekuensi. Guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya pada saat istirahat atau diberikan sebanyak 3 kali. Guru tegas dan siswa mengetahui. Nah, ini. Nah, konsekuensi juga bisa bermanfaat, gitu. Tapi kemudian jangan lupa, ya. Karena tidak pada fokus kesalahan. Restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas kita. Keyakinan kelas gimana? Gitu. Nah, jadi membantu siswa menyelesaikan masalah. Guru terbuka, siswa menghormati dirinya dan orang lain. Jadi yang ditumbuhkan adalah kesadaran. Lanjut Ibu. Nah ini kita, Bapak Ibu. Menurut jenengan 5 posisi kontrol restitusi. Menurut jenengan panjenengan dalam posisi mana dalam mengajar? Penghukum. Jadi gue petok. Nah, kerjanya atau membuat rasa bersalah. Jadi kalau yang menghukum itu biasanya suaranya keras, melotot begitu. Keras tapi enggak. Nah, tapi disiplin pasti. Ada yang namanya pembuat rasa bersalah. Tolong Mas Rizky, jangan enggak kasihan sama Pak Asin. Pak Asin sudah mendengar capek-capek sampai malah tidur begitu. Jadi menggugah rasa bersalah. Sehingga kemudian apa yang terjadi? Anak menjadi rendah diri. Nah, jadi menjadi rendah diri. Kalau teman, nah ini biasanya kalau guru muda, saya dulu guru SMK pertama kali ini jadi teman. Ayolah disiplin sama anak-anakku semua, bantulah Pak Asin, gitu. Bantulah Pak Asin. Oke, jadi kayak konco ini, sebagai teman. Nah ini, tapi ini semuanya bisa dipakai, bukan terus kemudian harus sekali waktu bisa dipakai. Pemantau, nah kalau pemantau itu kayak tadi konsekuensi. Jadi ada aturan, terlambat. Mas Rizky terlambat ya? Apa konsekuensinya? Mengerjakan PR sebanyak 5 kali lipat. Tapi guru tidak emosi, jadi datar-datar saja, cuma menegakkan aturan. Nah, penghukum kan marah, nunjuk-nunjuk, melotot. Nek pembuat rasa bersalah kan ngomong aja. Nek teman kan, ya sudah, tidak apa-apa saat ini, tapi sudah jangan diulangi lah. Nah itu teman. Pemantau datar-datar saja. Apa konsep kesepakatan kita? Konsekuensinya apa? Silakan. Nah, begitu. Tidak ada emosi, tidak. Kalau restitusi itu membuka pikiran. Anak misalkan tidak mengerjakan. Kenapa sekarang tidak mengerjakan PR? Kenapa tidak dikerjakan? Semua tindakan pasti ada alasan. Kenapa? Di rumah sedang ada Pak W sedang nikahan atau tidak bisa. Oh begitu. Terus kemudian kesepakatan kelas kita gimana? Harus mengerjakan PR. Atau solusinya gimana? Jadi solusinya gimana? Nanti akan saya kerjakan pada saat terlambat. Terus kemudian ada masalah untuk yang ke depan ketika ada keluarga yang besok walaupun ada keluarga yang nikah segala macam digawe, saya akan tetap mengerjakan karena itu tujuan seorang siswa. Oke siap, Pak Hasim menghargai ide perbaikan perilaku. Begitu. Jadi membuka pikiran. Kalau yang pemantau kan tidak, pemantau kan dapat saja terus kemudian tidak pada solusi. Sementara kalau restitusi pada solusi permasalahan dan tidak
tidak menyakiti, dan anak kembali pada kekuatan karakter yang bertumbuh. Jadi dia akan lebih disiplin. Ya kayak anak tadi, dia sudah pasti pakai payung, nah begitu. Pakai payung, kenapa? Nanti akan disakiti, disiksa. Begitu. Nah, contoh penerapan 5 posisi kontrol ini. Penghukum, patuhi aturan sekolah. Kalau berdiri di depan barisan. Wah, telat upacara berdiri. Wah, ya. Orang menghuni, ya. Membuat rasa bersalah. Apa kamu tidak kasihan sama ibu? Pak Guru kecewa sama ibu. Nama sakit mau Pak Guru. Jadi anak itu dikerobat, ini di bangsa ini gitu. Tenang, ayolah tapi buat Pak Guru bangga. Kali ini tidak apalah, kamu salah dari konsep. Pemantau, kamu sudah melanggar. Apa peraturan dan konsekuensinya? Datang saja, tidak pakai ekspresi sama sekali. Sehingga anak tidak takut. Ini juga bisa sukses disiplin. Tapi kemudian jangan pendek. Tapi kalau anak tidak pada fokus masalahnya, kedisiplinan tidak, anak tidak impas gitu. Oh kalau saya sudah dihukum ya sudah impas. Tapi kalau restitusi, iya, bukan menyarukan kesalahan. Manajer, nah ini posisi manajer ini restitusi juga. Nah, jadi kita sebagai seorang manajer di atasan, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahanmu? Nah, jadi yang ditawarkan memperbaikan kesalahan itu dilakukan kepada siswa. Lanjut. Nah ini mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm, skak mengendarai sepeda motor? Karena untuk keselamatan pengguna. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Juga karena kesehatan. Kalau kita, anak-anak kita sudah sadar dengan itu dengan sendirinya, dimanapun pasti sudah menggunakan helm. Tapi kalau karena peraturan, nong diso, ibu saya itu nong kebun kok, pakai helm. Teman-teman tetangga kalian, Pak Asim, ono operasi mau di sana. Enggak, karena nek Pak Asim, saya itu kalau tidak pakai helm, kelilipan, ada apa itu namanya, kutu-kutu itu kelilipan. Nah, sehingga kemudian karena itu sehingga kemudian mengkebun saja pakai helm. Lanjut itu. Kegiatan yang berkeyakinan kelas. Nah ini Bapak Ibu. Jadi guru bersama siswa membuat keyakinan kelas. Jadi kegiatan restitusi itu kita membentuk namanya bukan peraturan, tapi keyakinan kelas. Jadi berdiskusi tentang impian. Kelas kita mau dijadikan seperti apa? Bersih segala macam. Merumuskan peraturan menjadi keyakinan. Jadi kayak peraturan tapi tidak keyakinan. Kalau peraturan itu biasanya negatif. Tidak boleh buang sampah sembarangan, tidak boleh terlambat. Nah begitu. Tapi kalau yang restitusi, yang ini menata dan menempatkan keyakinan keras, yang berupa keyakinan keras itu sifatnya umum Bapak Ibu. Disiplin, cuma disiplin, bertanggung jawab, menjaga kebersihan, saling menyayangi. Lanjut ya. Nah contoh keyakinan kelas, kesepakatan kelas. Jadi kami guru dan murid saling menyayangi, kami dan murid saling belajar, kami dan murid saling peduli dengan teman. Lanjut ya. Nah ini untuk peraturan perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas. Selalu kembalikan buku orang tuanya, tanggung jawab. Terus kemudian dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain, menghormati teman orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, menghormati orang lain. Jadi sifatnya umum dan sedikit saja. Mungkin cuma 4 atau 5 atau bahkan 3. Karena apa? Restitusi itu nanti selalu kalau ada refleksi. Dalam setiap minggunya, setiap bulannya ada refleksi Bapak Ibu. Jadi harus refleksi terus ada yang ditambah, ada yang dikurangi begitu. Sehingga tidak perlu skala prioritas itu. Lanjut. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Mengapa keyakinan kelas dan tidak peraturan kelas saja? Lebih abstrak, jadi dibuat umum, sedikit saja akan mudah diingat, berupa pernyataan universal, sesuai dengan kondisi kelas, agar mudah diterapkan, buat dalam bentuk positif. Semua warga kelas sekolah dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas. Lanjut dulu. Ini Bu, segitiga restitusi. Segitiga restitusi ada 3 sisi Bapak Ibu. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Ketika ada anak melanggar, itu
Langkah pertama adalah menstabilkan identitas. Kalimat atau kalimatnya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, jadi anak itu orang dewean bersalah. Nah, jadi merasa diayomi. Kemudian validasi kebutuhan, jadi validasi kesalahan ya. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi misalkan merebut mainan teman, karena saya senang tapi tidak punya, saya merebut. Adakah cara yang efektif untuk mengandalkan apa yang kamu butuhkan? Kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan ini. Kemudian yang selanjutnya menanamkan keyakinan. Nah di sini, jadi setelah menstabilkan identitas, validasi tindakan, kemudian menyampaikan atau menanamkan keyakinan. Nah jadi nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Nilai apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi seorang seperti apa? Terus solusinya di mana? Solusinya di mana? Sehingga anak membuat kesalahan, dia disadarkan, terus kemudian solusi itu dari siswa. Lanjut itu. Lanjut tadi sudah. Lanjut. Nah ini contoh restitusi Bu. Kasus 1 Rizal. Nah kemarin bintang filmnya Rizal. Rizal kalau masuk sekolah lebih dari 2 hari menstabilkan identitas. Rizal, apakah kamu mengetahui jam berapa pembelajaran di sekolah dimulai? Tahu Pak, jam 7. Validasi tindakan. Ya, jadi akhir ini kamu terlambat ya? Iya Pak, saya salah. Nah, gitu. Terus kemudian menanyakan keyakinan. Kira-kira kamu ingat keyakinan kelas kita? Bagaimana kamu bisa memperbaiki masalah ini? Rizal, iya Pak, selama 3 hari ini ada tetangga dekat rumah saya yang hajatan. Jadi saya tidur sampai larut malam. Saya akan tidur lebih awal Pak, agar tidak bangun kesiangan. Dan kalau mau ikut sambatan, akan saya pilih hari itu saja. Nah, jadi tumbuh dari kamu. Baik, itu bisa kamu lakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk agar kamu bisa hadir lebih awal ke sekolah? Tidak Pak, saya bisa datang lebih awal. Baik, saya dari usaha untuk memperbaiki diri. Jadi dialognya itu untuk menyadarkan ini. Lanjut itu. Nah ini, wah ini terus main waktu nih. Lanjut aja. Nah ini kasus yang kedua tentang si siapa ini? Rehan kata-katanya kotor, sehingga kemudian dibuka. Nah, jadi dibuka menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Lanjut. Oke, salam dan bahagia. Jadi itu Bapak Ibu. Jadi pertemuan kita kali ini yaitu tentang disiplin positif. Bagaimana menanamkan kesadaran akan disiplin dari dalam diri siswa. Yang menanam yang kita tanam atau pengaruh yang internal, bukan eksternal. Intrinsik bukan ekstrinsik. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu semua. Monggo 2 pertanyaan kami persilakan. Kami kembalikan kepada Bapak. Terima kasih kepada Bapak Hasim yang sudah memberikan paparan tentang budaya positif ya, menjunjung nilai profil pelajar Pancasila. Mantap sekali. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau bertanya, silakan untuk 2 penanya. Bukis monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji yang sudah memaparkan materi dengan sangat luar biasa. Mungkin awalnya tidak tahu apa itu profil pemuda Pancasila, hingga sekarang dan gambaran jelas. Jadi mau saya tanyakan terkait dengan sekolah kita di SMP Kota. Yang pertama yang terkait dengan restitusi dan distribusi. Ada beberapa anak di kelas saya itu dia memiliki hambatan emosi. Nah, saya masih sangat kesulitan untuk bagaimana mengatasi anak ini.
Nah, mungkin ada saran dari Hasil untuk mengatasi anak-anak yang mengalami gangguan emosi seperti ini. Kan kadang dia itu bertindak tanpa dikontrol kayak gitu, tiba-tiba berusaha untuk mencegah, kadang tiba-tiba dia jambak temannya atau dia nutuk atau apa. Nah, untuk bisa mengubah ini bagaimana? Itu kemarin saya sudah melakukan beberapa hal yang saya sampaikan dengan orang tuanya, sudah ada hasil, tapi memang masih belum signifikan juga. Jadi hasilnya itu dia sudah mulai tumbuh empati ke temannya. Jadi kalau temannya melakukan sesuatu itu dia sudah dengan sikap membantu. Tapi ya itu kadang dia tanpa kontrol karena itu ada gangguan emosi dulu. Jadi sering tiba-tiba lari ke kelasnya di meja, tiba-tiba jangka atau apa gitu. Nah itu untuk bisa menerapkan tindakan emosi itu bagaimana? Mungkin tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wassalamualaikum. Terima kasih Bu Ris. Mungkin masuk. Oh, itu yang tanya kedua. Silakan. Bukan. Pak saja. Oh, biasa saja jawab nih. Terima kasih kepada Bu Kris yang telah menyampaikan pertanyaan yang sangat bagus sekali. Jadi di kelasnya Bu Kris ada anak-anak yang mengalami gangguan emosi. Jadi sebagaimana kita kembali ke teori yang disampaikan oleh teori kebutuhan William Glasser atau Abraham Maslow itu kan seorang anak manusia itu melakukan kesalahan pasti ada sebab. Jadi pasti ada sebab, ada alasannya. Makanya kemudian kita harus ini, apakah kebutuhan akan rasa amannya terpenuhi? Apakah kemudian kebutuhan rasa kasih sayangnya terpenuhi? Apakah kebutuhan akan kebebasan, penguasaan, kesenangannya terpenuhi? Sehingga kemudian juga bisa kita tengok juga di latar belakang keluarga. Karena kadang anak itu, saya dulu pernah di SMA, itu ternyata yang namanya cengkiling itu dari orang tuanya juga. Orang tuanya ketika jadi anaknya itu kalau di rumah sangat disiplinnya tentara. Jadi tapi kemudian ketika di sekolah dengan temannya begitu mukul langsung jadi membalasnya itu melipat gandanya. Ternyata setelah kita habisi di rumahnya itu dia itu kutuk. Jadi di rumah itu duduk, ketika saya datang di sana langsung yang membikinkan kain dia, terus salaman, bagus sekali gitu. Tapi ternyata keluarga itu menerapkan peraturan yang sangat ketat, militer. Sehingga kemudian ternyata itu mungkin ada sesuatu yang tidak terpenuhi dalam dirinya, terlampiaskan di sekolah. Jadi ada sesuatu waktu. Nah, untuk mengatasi mungkin ini pisau, restitusinya adalah sebuah pisau ini. Jadi sebuah tawaran. Jadi kita laksanakan yaitu dengan menstabilkan identitas. Kita panggil ketika dia melapor langsung kita panggil. Kenapa sampai melakukan memukul teman? Oh tapi nakal gimana? Oh dia membalasnya tidak dialog. Terus kemudian kita tunjukkan bahwa hal itu salah, hal itu tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita. Tanyakan tentang keyakinan kelas. Kalau kelas kecil kita ya kita kelas kalau bulanan itu. Nah, di SLB itu memang kelas kecil semua, kayak TK semua. Sehingga kemudian kita coba ini sebagai pisau analisis, pisau untuk membedah itu saja. Jadi salah satu metode, bukan harus keharusan. Nah, tapi kemudian gangguan emosi kan juga dengan terapi ya, gitu. Ada terapi biasanya dibarengi dengan terapi okupasi, terapi apa lagi? Banyak terapi lah untuk anak-anak berkebutuhan khususnya yang autis, yang hiperaktif itu biasanya dengan terapi. Selain dengan itu kemudian kita juga menggunakan metode restitusi. Kita coba dengan itu
sehingga saling melengkapi insya Allah. Dengan upaya yang pasti sulit. Di SLB, di sekolah umum katanya juga sulit, apalagi di SLB. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan? Yang kedua, aduh, silakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan dan terima kasih kepada Pak Hasim atas pemaparan tentang sangat menginspirasi saya sebetulnya dalam menghadapi anak-anak saya yang cukup lumayan aktif gitu ya. Ya Pak Hasim sendiri tahu saya pernah melakukan hukuman pernah, tapi hanya berdampak 2-3 hari. Kemudian saya menjadi pengamat juga pernah. Jadi sudah beberapa kali sudah saya lakukan tadi yang sesuai dengan yang dipaparkan oleh Pak Hasim. Kemudian untuk pertanyaannya, tadi kan fokusnya untuk para siswa kita memberikan restitusi kepada siswa. Kemudian apakah untuk kita sendiri sebelum kepada siswa, guru sudah mempersiapkan diri untuk bisa memberikan restitusi itu? Maksudnya adalah ketika kita ingin memberikan afirmasi positif ataupun sesuatu yang restitusi pada anak ini lebih baik begitu. Tapi sebagai guru sendiri mungkin kita juga ada perlu penambahan ibaratnya seperti ini positif juga supaya bisa menurun kepada anak gitu. Apakah itu nanti ada fasilitasnya atau ada usulannya atau ada yang mungkin sebelum ke siswa guru-guru ini yang perlu dikembangkan sisi positifnya gitu. Itu Pak, bisa dipahami. Terima kasih Bu Arum. Oke saja, Pak Hasim masih jawab. Terima kasih kepada Bu Arum yang telah menyampaikan permasalahannya. Pertanyaan bagus sekali. Jadi di kurikulum mereka itu ternyata yang dikedepankan itu adalah keseragaman. Jadi sebelum kita menerapkan disiplin terhadap anak kita harus mampu menjadi teladan. Jadi figur sentral itu adalah guru. Guru ketika di dalam kelas, ketika masuk di sekolah juga harus, ketika kita ingin menanamkan kedisiplinan juga harus kita juga harus mendisiplinkan diri kita sendiri. Jadi keteladan itu sangat ditanya, karena itu termasuk profil pelajar Pancasila juga menuntut kita itu. Jadi beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, terus kemudian berkepentingan global, kreatif dan sebagainya, itu membutuhkan disiplin. Sehingga kemudian ya kita memang harus memberikan contoh yang bagus. Makanya di dalam agama kan dakwah kita memberikan itu bukan ceramah seperti ini karena tidak ada. Yang diperhatikan anak itu bukan apa yang kita katakan, bukan apa yang kita sampaikan, akan tapi yang diperhatikan oleh anak itu adalah apa yang kita lakukan. Anak melihat, saya pernah ketusuk loh, ya Allah, di kelasnya Bu Isma, otakmu langsung udah otak ya Allah, ternyata itu nek untuk anak betul-betul tulus, ketika kita salah mengucap, salah menyesal, ya Allah, menarik angel karena saya rizaki itu tahu ya, jadi langsung kemudian itu ternyata berbagai sampai 1 minggu itu sama merecovery kata-kata saya itu. Wah, 1 minggu ternyata kata otakmu itu ternyata masih praktekan sama adik dan zaki. Makanya kemudian kita ketika ingin menanamkan satu disiplin, nilai-nilai positif terhadap siswa, kita sendiri harus. Tapi ya kadang itu, ya betul itu. Makanya kemudian kita harus selalu merefleksi diri. Dalam 1 minggu kita refleksi pembelajaran kita. Dalam 1 bulan lebih bagus kita itu refleksinya bareng-bareng seperti ini. Jadi refleksi di dalam. Jadi saya tadi melakukan seperti ini, terus kemudian
ada evaluasi sehingga kemudian nanti menginspirasi yang lain. Nah, dengan refleksi pembelajaran kita akan lebih semakin meningkat, semakin meningkat. Terus kemudian selalu semangat jiwa pembelajarannya. Jadi ternyata ketika kita ikut guru penggerak itu, ya Allah, saya masuk itu ternyata jauh sekali. Saya itu bodoh sekali. Saya itu sangat kurang sekali. Sehingga kemudian walaupun jungkir wale tidak jadi sikil jadi das, tak jalani karena itu bodoh sekali. Tapi ini menampilkan sosok guru yang sesungguhnya seperti diajar di waktu menjadi dikuku dan ditutup muri handayani. Jadi ketika menanamkan itu, menanamkan kebaikan kepada anak didik kita, yaitu dengan menyadarkan mereka, bukan mengintimidasi, bukan memaksa. Kalau disiplin, kalau dipaksa, insya Allah tidak jangka panjang tercapai. Dan itu justru yang panjang adalah dendamnya. Saya masih ingat guru yang menghukum saya sampai saat ini kok mau diujian. Saya padahal pengen menghilangkan itu, pengen tak diet. Ingat, jadi kesalahan orang yang telah bersama, kepala sekolah yang menghalangi saya pindah di SLB di Kota Magelang, itu saya ingat bahkan sampai mati. Orang yang menolong saya, jadi kesalahan seperti itu yang mungkin itu dari saya. Dan juga lebih maaf. Gimana, Bu Arum? Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih kepada Bapak Asim yang sudah memberikan paparan ya tentang restitusi, Pak Asim, positif, positif ya. Mudah-mudahan dapat menginspirasi Bapak Ibu dan bermanfaat ya ilmunya. Ujak acara yang keempat yaitu penutup. Mari untuk penutupan kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirobbilalamin. Sekian, kalau ada salah dari saya sebagai moderator, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq, wassalamu warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.